Salam sejahtera bagi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena Tuhan tahu kita adalah umat yang ditebus oleh darah Yesus. Dan Tuhan sayang memperhatikan fokus dengan orang yang ditebusnya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menaungi dan memelihara dimanapun saudara dan saya berada. Saat ini kita akan langsung melihat renungan firman Tuhan yang terdapat pada kitab Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini merupakan suatu hal yang unik. Surat Nabi Yeremia ini kepada orang-orang yang dibuang di Babel, ya. Ayat 11 bunyinya sangat indah, sangat luar biasa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, latar belakang orang-orang Yehuda dibuang ke Babel karena dosa yang sudah begitu parah. Ada ahli-ahli Alkitab mengatakan bahwa mereka diterapi dengan terapi khusus untuk luka parah rohani yang sebegitu parah, sudah sebegitu akut, maka diterapi dengan satu terapi khusus supaya umat Yehuda ini bertobat. Oleh sebab itu mereka harus berada di pembuangan. Nah, di dalam kisah pembuangan ini sesuatu yang baru bagi mereka. Karena apa? Mereka dibuang ke satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ada beberapa hal yang berbeda. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan di Babel, kemudian bahasanya berbeda, budayanya berbeda, tata ibadahnya berbeda. Orang Yehuda beribadah kepada Tuhan, orang-orang Babel, orang-orang Kasdim beribadah kepada dewa-dewa. Nah, kita melihat di sini sesuatu yang baru bagi mereka. Beda bahasa, beda budaya, beda tata cara kehidupan sehari-hari. Nah, kalau segala sesuatu berbeda, keberadaan orang-orang Yehuda yang ada di situ tidak nyaman. Rawan konflik kalau sesuatu berbeda, apalagi mereka adalah statusnya pendatang. Tetapi Tuhan berjanji pembuangan ini merupakan rancangan Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu rancangan yang indah. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita lihat di sini bahwa Tuhan tetap memperhatikan umat Tuhan sekalipun berada di satu tempat yang berbeda dengan kebiasaan umat Yehuda. Janji-janji Tuhan sangat luar biasa. Coba kita lihat ayat yang keempat di dalam Yeremia 29. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kalau bahasa sekarang ini adalah klaster yang baru gitu, ya, klaster umat Yehuda yang baru, ya, baru sampai di pembuangan. Tuhan suruh supaya buat rumah, buat kebun-kebun untuk nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang.
Ini ada apa ini? Kok Tuhan menyuruh seperti itu? Tapi inilah perintah Tuhan. Jadi judul renungan ini, lakukan saja apa yang Tuhan buat. Lakukan saja apa yang Tuhan buat. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekalipun di tempat orang, Bani Yehuda ini bisa menentukan kacau damainya suatu kota. Kota bisa diberkati karena ada umat Tuhan di sana. Kalau kamu berdoa untuk kesejahteraan kota itu pasti sejahtera. Ini luar biasa saudara-saudara, ya. Di tempat yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, tetapi Tuhan ada di sana, ya. Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa akan membuat mereka berhasil. Ya. Ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, dalam peristiwa ini ada orang yang tidak mau ikut dalam pembuangan. Tidak mau ikut program pemulihan Tuhan. Sehingga mereka tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi umat yang ikut dalam programnya Tuhan, Tuhan bilang di dalam ayat 12, kalau kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Asal ikuti perintah Tuhan, asal ikuti program Tuhan, Tuhan mau dengar setiap doa kita. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat, kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi janji-janji Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan tidak tinggalkan, sekalipun bangsa Yehuda ini berada dalam satu keadaan yang baru. Bangsa Yehuda ini berada dalam penyesuaian-penyesuaian yang baru. Bangsa Yehuda ini berada di tempat yang asing. Tapi Tuhan bisa memberkati. Bangsa Yehuda ini menghadapi satu model kehidupan yang baru. Tetapi ikuti saja firman Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan. Kita pun demikian. Banyak aturan-aturan baru yang kita hadapi saat ini. Banyak model baru yang kita ketemu saat ini. Dimanapun kita pergi dan berada, selalu ada sesuatu yang baru yang diterapkan untuk mengamankan orang-orang banyak, untuk mengamankan diri kita, harus mengikuti protokol kesehatan, protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang baru. Tetapi ingatlah, mau berubah seperti apapun keadaan dunia ini, kalau kita ikuti Tuhan punya kehendak, pasti Tuhan mendengar doa kita. Pasti Tuhan memberikan rancangan yang indah bagi saudara dan saya. Pasti Tuhan katakan, kalau kamu berdoa, aku akan mendengar. Kalau kamu ingin bertemu dengan aku akan membuat kamu berkenan untuk bertemu dengan aku. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah renungan firman Tuhan pada program ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau hebat, sekalipun umat Tuhan menghadapi sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Tetapi kalau kami mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti firman Tuhan, orang-orang percaya menentukan segala sesuatu. Orang-orang percaya didengar oleh Tuhan. Orang-orang percaya dapat menciptakan suasana di mana kami tinggal, di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Gerejaku adalah rumahku.